يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Apa itu iman? Iman secara bahasa ibu-ibu artinya at-tasdiq wal iqrar. Membenarkan. Ya. Itu iman secara bahasa. Adapun secara istilah, iman adalah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi. Yazidu bi ta'atillahi wa yanqusu bi ta'ati syaitani. Iman secara istilah yaitu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan menaati Allah dan berkurang dengan menaati setan. Itu iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Bu ya. Jadi iman itu kita jelaskan definisi ini. Yang pertama itu meyakini dengan hati. Meyakini bahwa ya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Meyakini akan kebenaran Islam, kebenaran Rasul, dan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Maka orang yang kehilangan meyakini hati, ya akan berarti dia apa? Mendustakan. Mendustakan dengan hati, tapi beriman dengan lisan, ini munafik. Ya. Berarti ini syarat yang pertama. Ini iman. Yang pertama yaitu i'tiqadun bil qalbi atau bil janani. Meyakini dengan hati. Yang kedua wa qaulun bil lisan. Dan ucapan dengan lisan. Apa itu ucapan dengan lisan? Itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Karena orang yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak diterima ya Islamnya dan tidak dianggap dia Muslim. Bagi mereka yang kafir ingin masuk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Wa amalun bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan. Nah, ibu-ibu sekalian, kemudian iman itu terbagi dari sisi kekuatannya, pokoknya atau cabangnya atau bukannya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama yang disebut dengan aslul iman. Pokok iman. Iya. Pokok iman. Disebut pokok iman karena orang yang meninggalkannya, Bu, berarti dia telah keluar dari iman dan pelakunya kafir. Apa itu pokok iman? Pokok iman yaitu yang pertama rukun iman. Rukun iman, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada kehidupan akhirat. Ya. Ini adalah merupakan pokok iman. Siapa yang kehilangan, maka hilang iman. Seperti orang yang mengatakan saya tidak percaya adanya malaikat, maka dia bukan Muslim. Atau ada orang berkata saya tidak mempercayai seorang nabi. Ya, dia beriman kepada semua nabi, tapi dia mendustakan satu orang nabi yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis dan ijma' para ulama bahwa ia seorang nabi. Maka orang ini murtad. Karena orang yang mendustakan seorang nabi sama saja mendustakan semua nabi. Iya.
Atau orang yang mengatakan saya tidak beriman kepada hari akhirat, ya, maka orang ini kafir. Ini merupakan pokok-pokok iman masalahnya. Demikian pula 2 kalimat syahadat, itu pokok iman. Adapun sholat terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah sholat itu masuk dalam pokok keimanan? Imam Ahmad berpendapat iya. Di mana orang yang meninggalkan sholat menurut Imam Ahmad murtad dari agama Islam. Sedangkan jumhur mengatakan tidak. Iya. Nah ini yang pertama Bu. Tingkatan yang paling dasar. Yang disebut dengan aslul iman. Pokok iman. Yang kedua yaitu kamalul iman. Kesempurnaan iman. Di mana kesempurnaan iman itu ibu-ibu sekalian ada 2 macam. Yang pertama yaitu kamalul iman al-wajib. Kesempurnaan iman yang wajib. Yaitu yang apabila ditinggalkan menyebabkan hilang kesempurnaan iman. Ya. Apa itu? Yaitu semua perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Namun dia tidak termasuk pokok-pokok iman. Seperti misalnya Allah mewajibkan kita untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan zina, minum arak, dan yang lainnya. Maka orang yang berzina, apakah hilang imannya? Tidak. Tapi hilang kesempurnaan imannya. Ya. Demikian pula durhaka kepada orang tua, wajib. Berbakti kepada orang tua, wajib. Maka orang yang durhaka kepada orang tua, apakah hilang imannya? Tidak. Ya. Tapi dia hilang kesempurnaan imannya. Maka ini disebut dengan kamalul iman al-wajib. Kesempurnaan iman yang wajib. Ya. Martabat yang ketiga, kamalul iman al-mustahab. Itu kesempurnaan iman yang mustahab, yang sunnah. Apa itu? Yaitu semua perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Ya, salat sunnah rawatib, puasa Senin Kemis, salat duha, ya, sedekah yang sunnah. Maka kalau kita tinggalkan, apakah hilang kesempurnaan iman yang wajib? Tidak. Ia hanya hilang sebagian kesempurnaan iman yang mustahab, yang sunnah itu. Nah ini dia ibu-ibu sekalian ya. Pembagian martabat iman. Jadi ada yang masuk dalam pokok iman, orang yang meninggalkannya kafir, murtad dari agama Islam. Ada yang masuk dalam kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Maka ya, orang yang meninggalkannya telah hilang kesempurnaan imannya, tapi tidak keluar dari iman. Ya, dan pelakunya disebut pelaku dosa besar alias fasik. Yang ketiga yaitu kamalul iman al-mustahab. Kesempurnaan iman yang sunnah, yang mustahab. Itu ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Kalau ditinggalkan hanya kehilangan kesempurnaan iman yang sunnah, tapi tidak sampai kepada menghilangkan kesempurnaan iman yang wajib. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini dia iman. Kemudian iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ibu-ibu bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan. Berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Iya. Berbeda dengan kaum Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan katanya iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Berbeda juga dengan kaum Khawarij yang mengatakan bahwasanya katanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau Murji'ah mengatakan apabila iman itu ada sebagian, ada seluruhnya. Maka menurut kaum Murji'ah, pelaku dosa besar imannya sempurna. Ini batil.
Ya. Khawarij mengatakan orang yang hilang salah satu iman, hilang seluruhnya. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini pun batil. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, ibu-ibu sekalian, meyakini bahwa iman bertambah dan berkurang. Dan apabila sebagian iman ada, belum tentu yang lain ada. Dan pelakunya tidak disebut sempurna imannya kalau hanya sebagian saja. Dan apabila sebagian hilang, tidak menyebabkan hilang seluruhnya. Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Kebalikan iman, kufur namanya, Bu. Kebalikan iman apa? Kufur. Apa itu kufur? Kufur atau kafir ya. Secara bahasa artinya taghtiyah, menutupi sesuatu. Makanya dalam bahasa Arab ya, malam itu disebut dengan kafir. Kenapa? Dia menutupi siang. Petani dalam bahasa Arab disebut kafir. Ya. Kenapa? Karena dia menutupi biji dengan tanah. Itu secara bahasa ya. Bukan artinya petani itu kafir, bukan. Tapi secara bahasa saja, bukan secara syariat. Adapun ibu-ibu sekalian, kafir secara istilah yaitu menutupi iman dengan ya kekafiran kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Dan kufur dibagi oleh para ulama menjadi dua macam, Bu. Ada kufur kecil, kufur besar, ada kufur kecil. Kufur besar itu kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Dan kufur besar disebutkan ada 6 macam, sebagian mengatakan ada 5 macam. Apa itu macam-macam kufur besar, ibu-ibu? Yang pertama kufur takdzib. Wa huwa an yukadzdzibal Islam war Rasul wal Quran. Ya, biqalbihi wa lisanihi. Itu mendustakan Islam, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran dengan hati dan lisannya. Di mana dia meyakini Islam itu dusta, Rasul itu dusta, Nabi Muhammad bohong. Maka ini ya kufur takdzib namanya, Bu. Dan pelakunya murtad dari agama Islam. Ya. Yang kedua itu kufur juhud. Wa huwa an ya yukadziba al-Islam wa Rasul bilisanihi wa ya'taqidu sidqahu biqalbihi. Apa itu kufur juhud? Kufur juhud itu ibu-ibu meyakini kebenaran Rasul, kebenaran Islam dengan hatinya, tapi lisannya mendustakannya. Ini namanya kufur juhud. Jadi kufur juhud itu meyakini Islam itu benar sebetulnya, tapi lisannya mengatakan Islam dusta. Contohnya siapa? Fir'aun. Dan hampir semua kaumnya para nabi dan rasul jatuhnya dalam kufur juhud. Allah Ta'ala berfirman, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka juhud, ya, mengingkari risalah Nabi Musa, sementara hati mereka meyakini kebenarannya akibat kezaliman dan kesombongan mereka. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakunallah jami'an. Ini namanya kufur juhud, ya. Kufur juhud dibagi oleh para ulama menjadi 2 macam. Ada juhud mutlak dan ada juhud muqayyad. Juhud mutlak apa itu? Yaitu ya mengingkari, menjuhudi Islam, Rasul, Al-Quran secara umum.
Ini namanya juhud mutlak, juhud yang sempurna. Ada lagi juhud muqayyad, itu juhud yang terikat pada suatu perkara saja. Seperti meyakini, ada orang yang meyakini bahwa zina halal, atau meyakini bahwa minum arak halal. Maka pelakunya, ibu-ibu sekalian, ya, disebut dengan jahid, mengingkari dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Atau mengingkari kewajiban sholat 5 waktu dan mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Maka para ulama mengatakan ini kafir. Ya, murtad dari agama Islam. Nah, ini namanya ibu-ibu ya, kufur juhud. Juhud ada 2 macam, juhud mutlak dan juhud muqayyad. Macam yang ketiga yaitu kufur al-iba wal istikbar. Kufur enggan dan sombong. Seperti kufurnya iblis. Apa itu kufur enggan dan sombong, ibu-ibu? Yaitu meyakini Islam itu benar. Islam benar, Rasul benar. Dia yakini dengan hatinya dan dia ucapkan dengan lisannya. Tapi dia tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima Islam karena kesombongannya, Bu. Kenapa? Kesombongannya. Iblis, ya, meyakini dengan hatinya bahwa perintah Allah itu hak, bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Tapi kemudian ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, gak mau. Kenapa? Karena sombong. Ya. Gak maunya karena kesombongan dia, Bu. Ini kufur besar. Maka kalau ada orang yang mengatakan, maaf ya saya gak mau sholat karena kesombongan dia, ini kufur besar, bukan kufur kecil. Iya. Kalau ada orang berkata, maaf ya saya gak mau puasa, gengsi saya puasa Ramadan itu, kata misalnya gitu. Ini kufur besar, bukan kufur kecil. Iya. Nah ini dia yakin Islam benar. Kalau ditanya kamu yakin Islam benar? Yakin. Dia ucapkan dengan lisannya tapi dia sombong, enggan. Iya. Abu Thalib meyakini kebenaran Rasulullah. Bahkan mengucapkan dengan lisannya, dengan syair-syairnya akan kebenaran Rasulullah SAW. Tapi Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena kesombongannya. Sombong dia, enggan dia, enggak mau. Iya. A'udzubillah ya, jangan sampai kita terkena penyakit ini, Pak, Bu. Ada seorang wanita misalnya tahu jilbab itu wajib. Dia yakin. Tapi nggak mau pakai jilbab karena kesombongannya, bukan karena ngikutin hawa nafsu. Bedakan itu. Kalau dia karena ngikutin hawa nafsu, ya dia tidak disebut kafir, dia pelaku dosa besar, dan itu tidak termasuk kufur besar, tapi itu kufur kecil. Tapi kalau dia tidak mau pakai jilbab karena sombong, dia meremehkan syariat, meremehkan Allah dan Rasulnya, maka yang seperti ini kufur besar, ya, yang bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Kemudian ibu-ibu sekalian, yang keempat itu kufur i'rab. Kufur i'rab, berpaling. Apa itu kufur i'rab? Allah yukadzib wa la yusaddiq. Dia tidak mendustakan Islam, ya, Rasul, Al-Quran, tapi juga tidak membenarkannya, tengah-tengah. Dia mengatakan, saya tidak mendustakan Islam, tapi saya juga tidak membenarkan. Maka ini disebut dengan kufur i'rab. Dan dia pun tidak mau untuk berusaha untuk mempelajari Islam. Ya, tentang hakikat Islam itu seperti apa. Ini namanya kufur i'rab. Ya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke 5, kufur nifaq.
Apa itu kufur nifak? Ini kebalikan kufur juhud. Kalau kufur juhud kan meyakini dengan hati kebenaran Islam, tapi mendustakan dengan lisan. Kalau kufur nifak membenarkan dengan kebalikan. Kalau kufur nifak mendustakan dengan hatinya dan membenarkan dengan lisannya. Lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lisannya mengatakan Islam benar, tapi hatinya meyakini akan bahwa Islam itu bohong, dusta. Dia tidak beriman. Ini orang munafik namanya Pak Bu. Ini kufur besar, iya. Yang seperti ini yang disebutkan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam keraknya api neraka. Iya. Kemudian yang keenam, kufrus syak waraib. Itu meragukan kebenaran Islam. Ragu dia. Saya ragu. Saya ragu sama Islam ini. Saya ragu sama Rasul. Saya ragu sama Nabi Muhammad misalnya. Ini kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini ibu-ibu sekalian, jadi kufur besar ini ada disebutkan oleh Ibnu Qayyim 5. Sebagian mengatakan 6. Ini kufur besar. Adapun kufur kecil, yaitu semua maksiat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kufur, tapi pelakunya tidak kafir. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas apa? Laisal kufru huna kama yafhamun. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufrin. Bukanlah kufur kafir dalam ayat ini seperti yang dipahami oleh mereka kaum Khawarij. Akan tetapi ia adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ia kufur di bawah kufur, artinya kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang berhukum dengan hukum Allah karena ngikutin hawa nafsu dan dia yakin sebetulnya hukum Islam itu yang paling benar, maka pelakunya fasik, pelaku dosa besar. Tapi kalau dia berhukum dan hukum selain Allah dengan keyakinan bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu boleh, enggak masalah, berarti dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka kita lihat, dia melakukan seperti itu karena terkena syubhat enggak? Karena banyak orang yang terkena syubhat dalam masalah ini, maka harus ditegakkan dulu hujah, dipahamkan dulu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ibu-ibu sekalian, contoh kufur maksiat yang disebut kufur tadi. Di antaranya juga maksiat yang disebut kufur. Kata Rasulullah, "Ithnani fi ummati huma bihim kufrun." Ada 2 perkara dalam umatku akan senantiasa ada dan itu kufur. Yang pertama, at-ta'nu fil ansab, menikam atau mencela nasab. Wan niyah 'alal mayyit, dan meratapi mayat. Rasulullah menyebut itu kufur, tapi para ulama sepakat bahwa pelakunya tidak kafir. Orang yang mencela nasab orang lain, dia telah melakukan dosa besar, pelakunya fasik. Demikian pula wanita atau siapapun yang meratapi mayat, maka dia sudah melakukan dosa besar, tapi pelakunya tidak kafir. Demikian pula para wanita yang durhaka sama suami, disebut oleh Rasulullah kufur. Kata Rasulullah, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni uritun nar, fa idza aktsara ahlihan nisa yakfurna." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena diperlihatkan kepadaku api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Mereka kafir.
Lalu ada seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, yakfurna billah, mereka kafir kepada Allah?" Kata Rasulullah, "La, bukan. Yakfurnal ashir, mereka kafir kepada suami." Lihat Rasulullah SAW menamai durhaka sama suami disebut dengan kafir, Bu. Tapi itu bukan kafir besar, ya. Itu kafir kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Nah, ini Ibu-ibu, dan kufur itu, Bu, kufur besar. Ya, kufur itu dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Ya. Kufur dengan hati contohnya tadi. Meyakini keyakinan yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Seperti dia meyakini, ya, Rasul itu dusta, Islam itu nggak benar. Keyakinan seperti ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia meyakini Al-Quran itu yang nggak benar misalnya. Ini keyakinan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur bisa dengan ucapan. Seperti kamu mengucapkan kata-kata kufur, seperti mencaci maki Allah dan Rasulnya. Maka orang ini kafir. Iya. Kufur bisa dengan perbuatan. Seperti apa? Contoh misalnya ada orang yang menginjak-injak Al-Quran. Menghina Al-Quran. Kafir pelakunya, Bu. Ya, seperti orang yang sujud kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa ini berhak untuk disujudi. Ya, selain Allah. Ya. Dan sujud kepada selain Allah dalam Islam termasuk apa? Kufur besar. Nah, ini Ibu-ibu sekalian, ya. Ini kufur, ini kebalikan iman. Kebalikan iman itu kufur. Kemudian beliau berkata, wahwa bid'un wa sab'una syu'bah. Dan iman itu ada 70 lebih cabang. Rupanya iman itu bercabang-cabang, Ibu. Makanya kan dalam Al-Quran ya, disebutkan bahwa iman itu seperti apa, Bu? Seperti pohon. Allah berfirman, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Perumpamaan ucapan yang baik, thayyibah, itu iman. Seperti pohon yang bagus dan baik. Asluha thabit, yang pokoknya kokoh, ya, di atas bumi. Wa far'uha fis sama, dan rantingnya, cabangnya menjulang di langit. Ya. Lihat, Allah mengumpamakan iman seperti pohon. Sedangkan iman itu, pohon itu bercabang-cabang. Sama seperti halnya iman. Iman pun bercabang-cabang, Ibu. Ya. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu. Kalau pohon, kan pohon ya, bercabang-cabang tuh. Salah satu cabangnya kita putus, kita potong. Masih disebut pohon nggak, Bu? Masih. Tapi tidak disebut dengan pohon yang sempurna. Cabangnya lagi dipotong lagi, hilang salah satu cabang. Masih disebut pohon nggak, Bu? Masih. Tapi kalau ibu gergaji ya, pohonnya itu dari pokoknya, dari bawah. Ya. Roboh. Masih disebut pohon? Tidak. Sama halnya dengan iman. Iman itu ada cabang-cabangnya, ada pokoknya. Pokok iman disebut dengan aslul iman yang sudah kita bahas tadi. Aslul iman contohnya iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul dan nabinya, ya, beriman kepada kehidupan akhirat, 2 kalimat syahadat, ya. Ini ibu-ibu sekalian, pokok iman. Kalau kehilangan, hilang seluruh iman, alias kafir. Ada cabang-cabangnya. Nah, ini kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Kalau kehilangan
maka kehilanganlah kesempurnaan iman. Ya. Ya, sama iman itu seperti pohon memang. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW memberikan teka-teki kepada para sahabat. Akhbiruni ya bisyajaratin mathaluha mathalul mu'min. Tolong kabarkan kepadaku sebuah pohon, dia perumpamaan seorang mukmin pohon itu. Pohon apa itu? Para sahabat mikir aja. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, "Hiya nakhlah." Dia adalah pohon kurma. Ya. Karena pohon kurma itu bercabang-cabang. Dia ada pokoknya juga yang menghunjam. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Lalu beliau mengatakan bahwa ternyata cabang-cabang iman itu bertingkat-tingkat. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi dan ini merupakan pokok ya pohon iman, yaitu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan cabang iman yang paling rendah yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu bagian dari iman, salah satu cabang dari iman yang wajib. Ya. Lihat Nabi SAW, Ibu, mengatakan bahwa cabang yang paling tinggi yang merupakan pokok pohon iman itu la ilaha illallah. Orang yang kehilangan la ilaha illallah, ya, maka pohon imannya hancur. Ya, seperti orang yang berbuat kesyirikan, menyembah mayat yang ada di kuburan, menyembah patung dan yang lainnya. Ya. Maka orang seperti ini berarti dia sudah membatalkan la ilaha illallah, yang hakikatnya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja yang benar. Maka yang menyembah patung, menyembah babi, yang menyembah kuburan, batal keimanannya karena kehilangan la ilaha illallah. Ya. Cuman masalahnya, Bu, di YouTube itu ada seorang ustadz ya yang membenarkan penyembahan kepada kuburan, pohon, bebatuan. Karena keyakinannya yang sesat. Apa itu? Itu wahdatul wujud. Bahwa Allah itu katanya bersatu dengan makhluknya. Allah berada di mana-mana. Di dalam pohon ada, di batu ada, di segala tempat ada, dalam binatang ada. Iya. Sehingga katanya orang yang menyembah patung sebetulnya dia menyembah Allah karena Allah berada dalam patung itu. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari yang diucapkan orang-orang seperti ini, Pak. Bu, ya. Kalau begitu, para nabi dan rasul salah dong selama ini mengingkari kaumnya yang menyembah berhala, ya, yang menyembah patung-patung yang dinamai dengan nama-nama orang saleh. Salah dong para nabi kalau begitu. Ini jelas keyakinan yang sangat batil. Wahdatul wujud ini manunggaling, ya, bahwa Allah bersatu dengan seluruh makhluknya, la ilaha illallah. Ini keyakinan yang kufur, ya, keyakinan yang kufur, ibu-ibu sekalian. Maka ini iman yang paling tinggi la ilaha illallah, cabangnya. Dan yang paling rendah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Misalnya kalau ibu melihat di jalan ada paku payung, ambil, Bu, singkirkan. Itu termasuk iman. Atau ada pohon, ya, cabangnya yang mengganggu jalan, lalu ibu
ya singkirkan biar tidak mengganggu jalan. Itu termasuk iman. Bahkan disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah SAW, ra'aitu, kata Rasulullah, hina usriya bi rajulan yataqallabu fil jannah. Ya. Aku melihat ketika Isra Mi'raj seorang laki-laki mondar-mandir di surga. Gara-gara apa? Gara-gara cabang pohon yang ia singkirkan dari jalan. Subhanallah. Itu menunjukkan ibu-ibu sekalian ya, menyingkirkan gangguan dari jalan termasuk iman. Lalu Nabi mengatakan wal haya'u syu'batum minal iman. Dan malu itu salah satu cabang dari iman. Malu adalah akhlak yang menyebabkan seseorang menjauhi perkara-perkara yang tidak baik. Itu namanya malu. Ya. Adapun kalau seseorang mau berbuat kebaikan malah tidak jadi gara-gara malu, itu namanya bukan malu. Itu namanya ajiz, kata para ulama, lemah. Kalau orang Indonesia nyebutnya malu-maluin. Ya. Mau belajar ngaji, tahsin, aduh malu ah. Ya, karena takut dibilang orang nggak bisa. Ini rasa malu, bukan malu namanya. Ini namanya lemah. Hakikat malu itu, malu dirinya tidak bisa baca Quran. Maka dia belajar baca Quran. Untuk supaya bisa baca Quran. Nah, itu baru malu. Malu kalau dirinya nggak paham tentang sholat yang benar. Lalu ia belajar bagaimana fikih sholat, cara sholat yang benar. Maka ini benar malu. Malu itu hakikatnya ya, yang menyebabkan seseorang pelakunya itu melakukan kebaikan dan meninggalkan ketidakbaikan. Malu. Seorang wanita malu kalau auratnya terlihat, maka ia selalu menutup aurat. Benar, ini baru malu. Ya. Berapa banyak orang-orang di zaman sekarang yang sudah dicabut rasa malunya, Bu. Dicabut rasa malunya. Wanita-wanita tidak malu lagi untuk memperlihatkan auratnya. Makanya Rasulullah SAW sabda, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya ucapan Nabi yang pertama yang masih didapatkan oleh manusia itu kalau kamu tidak punya malu, silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau. Maksudnya orang yang nggak punya malu dia akan melakukan apa yang dia mau. Walaupun itu perbuatan yang tidak baik. Berbeda dengan orang yang malu. Itu selalu menyebabkan dia perbuatan baik. Makanya Rasulullah sabda apa? Al-haya'u ya khairun kulluh. Atau kulluh khair. Malu itu baik semuanya. Atau semuanya baik. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Sifat malu ini penting ya untuk kita miliki ibu-ibu sekalian. Kemudian beliau berkata, wa arkanuhu sittah. Dan rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari. Ini sudah kita tahu ya, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi dan rasul, hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sekarang kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu antu'mina billah, beriman kepada Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, al-iman billah yatadamman arba'ata umur. Beriman kepada Allah itu mengandung 4 perkara yang harus diimani. Yang pertama, al-iman biwujudillah. Beriman akan adanya Allah. Dan adanya Allah itu ditunjukkan oleh fitrah, oleh akal, syariat, dan panca indera. Adapun secara fitrah, semua manusia difitrahkan mengakui adanya Allah, adanya Tuhan. Ya. Rasulullah sabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah.
Tidak ada seorang bayi yang lahir pun kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fitrah mengakui adanya Allah. Ya, itu fitrah manusia. Secara akal menunjukkan Allah itu ada. Karena semua makhluk yang kita lihat ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Dan tidak mungkin makhluk ini menciptakan dirinya sendiri. Nggak mungkin.